Halo wargi-wargi sadayana. Anu ti ditu, anu ti dieu. Nu patabe, nu pacaket. Anu tas patepang, eta napi nu teu acan patepang. Pemi patepang, hayu urang ngopi sasarengan. Pendak deui sareng abdi Asep Tahlil, channel anu henteu terkenal. Maka dari itu, mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Halo Kasadayana, yang di sana, yang di sini, yang jauh, yang dekat, yang sudah bertemu ataupun yang belum bertemu. Kalau bertemu, mari kita ngopi bersama. Ketemu lagi dengan saya Asep Tahlil, channel yang belum terkenal. Maka dari itu mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Ketemu lagi dengan saya, seperti biasa saya akan belajar dan berbagi. Cuman sebelumnya ya, saya mau ngebahas dulu komen-komenan teman-teman sekalian ya. Ada beberapa komen-komen yang akan saya up di sini ya. Nah, ini sekalian curhat ya, curhat bersama lah ya. Kalian mau curhat ke saya tentang per-YouTuban ya. Soalnya kan saya juga belajar, teman-teman belajar ya. Nanti kalau seumpamanya saya udah tahu tentang hal itu, saya berbagi ke kalian semua ya. Nah, di sini juga ya, kalau jujur ada yang sekalian curhat nih ke konten saya yang sebelumnya ya. Ini dari YouTube Kreator Indonesia ya. Jadi channelnya itu kayak NCS lagi, no copyright zone ya. Jadi buat kalian nih, buat para YouTuber pemula yang mau pakai backsound atau pakai musik-musikan yang tanpa hak cipta, bisa nih buka channelnya YouTube Kreator Indonesia ya. Keren-keren ini juga, musiknya tak kalah menarik kayak NCS ya, no copyright zone yang luar negeri itu ya. Nah, awalnya nih saya komen-komenan sama YouTube Kreator Indonesia ya. Nah, komen-komenan, nah komen awalnya sih kayak gini waktu awalnya, alah sih ya boy, sok atuh dulur-dulur kita silaturahmi manja, kata YouTube Kreator Indonesia tuh ya. Terus ujung-ujungnya kesininya malah curhat ya. Cuman alhamdulillah dia curhat ke orang yang tepat gitu ya. Jadi dikasih solusinya sekalian sama saya. Nah, kata YouTube Kreator Indonesia tuh bilang ini, siapa Asep, hatur nuhun pisan liur ngademelan channel wae berkembang henteu ka bobodo YouTuber berbagai macam cara terus dipraktekeun nu aya malah ngedon. Aduh, harusnya jangan ngedon gitu ya, tetap semangat. Saya bicarakan sudah berulang kali, saya berbicara kayak gini, saya nyemangatin kalian semua, saya nge-support kalian semua juga. Channel saya juga sama, masih dalam tahap perkembangan ya. Saya yakin teman-teman semua yang nonton juga channelnya pasti berkembang, amin ya. Cuman kita harus banyak belajar dulu ya. Saya juga ini belajar dan terus belajar ya. Nah, kenapa saya tak bosan-bosannya buat nyemangatin para YouTuber kalian semua? Soalnya kenapa? Yang banyak ngedon itu adalah di awal-awal. Yang paling banyak rintangannya itu adalah di awal-awal. Soalnya kenapa? Subscriber udah naik, turun lagi, naik turun lagi. Kadang kalau seumpamanya ada view spam atau gimana gitulah, jam tayangnya udah banyak. Jujur bener ini, kadang jam tayang udah banyak nih, cuman gak tahu kenapa, gak tahu spam atau apa, itu si jam tayang kadang suka berkurang lagi. Mending kalau berkurangnya cuma 1 jam atau 2 jam, ini sampai 100 jam berkurangnya. Kalau semuanya 10 jam gak apa-apa lah, masih lumayan. Tapi kalau semuanya yang enak itu, kalau seumpamanya udah 260 jam kembali lagi ke 100 jam itu ya. Gak tahu kenapa itu, saya juga. Cuman ya mungkin itu adalah koreksi dari YouTube-nya atau apa gitu ya. Gak apa-apalah, jangan membuat kita patah semangat ya. Jadi kalau seumpamanya subscriber turun, terus jam tayang turun, views turun, bukan berarti kita harus ngedon ya. Harus tetap semangat bagaimanapun kondisinya. Aduh, tar dulu ini nge-lag, gak ada sinyal. Nah, jadi dalam hal-hal kecil itu baru godaan-godaan kecil ya. Gimana nanti kalau seumpamanya kita menemukan
cobaan-cobaan besar kalau semuanya channel kita sudah berkembang besar ya. Soalnya kalau semuanya masih kecil itu godaan-godaan channelnya itu masih kecil-kecil ya. Kalau semuanya sudah berkembang besar pasti lebih besar pula godaannya ya. Makanya jangan ngedown, jangan patah semangat ya. Saya juga sama, masih pemula, subscriber masih dikit, masih ngejar jam tayang, views masih dikit, masih butuh support juga dari kalian semua ya. Jadi buat saya, buat para YouTuber pemula, kita semua berikan aja lah dulu yang terbaik gitu. Jadi jangan berharap apa-apa, ibaratnya kita kayak kasih ibu gitu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa gitu ya. Hanya memberi tak harap kembali. Jadi kita berikan saja dulu yang terbaik buat para audiens, buat para penonton. Kita jangan berharap imbalan dulu. Kalau semuanya kita dapat profit dari YouTube, udah dimonetasi ya syukur alhamdulillah. Tapi yang utama kita berikan saja dulu yang terbaik. Insya Allah kedepannya kita akan mendapat yang terbaik ya. Khusus nih buat YouTube kreator Indonesia ya. Semangat, jangan ngedown lagi. Oh ya, nih dari saya nih tips buat para YouTuber pemula, terutama untuk YouTube kreator Indonesia. Buat yang mau belajar bareng-bareng ya, nanti saya ajak masuk grup WA ya. Kalian nanti buka aja di pencarian channelnya Bang Ujid. Nah, nanti komen aja di postingannya, Bang, ikut belajar bareng dong, masukin saya ke grup WA. Nah, nanti komen-komenan aja nanti di situ sama Bang Ujid ya. Itu semuanya tidak ada yang profesional, tidak ada yang ahli. Semuanya belajar, kita semua belajar dari kesalahan. Kita semua belajar memperbaiki sebuah kesalahan ya. Pokoknya kita ini belajar, tempatnya mencoba kesalahan-kesalahan baru ya. Jadi kalau semuanya kita videonya masih jelek, masih amburadul, tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau semuanya views kita sedikit, video kita gak ada yang nonton, kita perbaiki apa kesalahan kita gitu ya. Nah, jadi buat para YouTuber pemula, khususnya buat YouTube kreator Indonesia, semangat, jangan ngedown ya. Saya juga subscriber, view, jam tayang naik turun ya. Dalam kehidupan naik turun itu suatu hal yang biasa, apalagi ini dunia per YouTuber ya. Nah, terus ada lagi nih, ini komenan yang agak ngeri-ngeri sedap ini komenannya. Nah, ini ada komenan dari, namanya keren ya, dari Asmad Fatah. Dari Asmad Fatah, Bang Asmad Fatah, saya jawab nih, Bang, kalau nanti channel lu udah monet terus dapat profit dari YouTube, lu bakal tetap jadi kuli atau mau berhenti jadi kuli? Jadi antara nge-YouTube sama kuli ini adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau kuli itu profesi saya, kalau nge-YouTube itu hobi saya untuk berbagi ya. Jadi saya kuli untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Sedangkan nge-YouTube itu hobi saya untuk menyalurkan hobi saya gitu ya, untuk berbagi kepada kalian semua apa yang saya punya, apa yang saya miliki, dan apa yang saya pelajari, saya bagikan kepada kalian semua ya. Saya kalau semuanya punya ilmu, saya gak bakal pelit, gak bakal dipendam sendiri, saya bakal bagi-bagi. Saya senang kalau semuanya kita maju bersama, berkembang bersama gitu ya. Saya gak mau maju sendirian, saya gak mau berkembang sendirian. Pokoknya kita harus bisa maju bareng-bareng gitu. Jadi ibaratnya kalau semuanya pertanyaan kayak gitu, kembali lagi ke karakter ya. Kita tujuannya untuk apa gitu. Soalnya kenapa? Dalam setiap konten kreator itu punya karakter masing-masing ya. Jadi ibaratnya ciri khas gitu. Jadi kita jangan merubah karakter kita hanya karena suatu hal yang hanya sementara atau sepele gitu. Jujur, kalau saya nge-YouTube ini adalah suatu hal sepele gitu. Soalnya kenapa? Hanya menyalurkan hobi gitu, bukan hal yang utama untuk menjadikan sebuah profesi gitu. Ya saya juga kalau semuanya suatu saat dimonetasi terus dapat profit dari YouTube, ya alhamdulillah, saya juga terima kasih banyak. Cuman kalau semuanya kita mengutamakan akan hal itu, berarti kan kita berharap imbalan. Kalau semuanya kita dari awal berharap suatu imbalan, kita kesananya pasti akan mentargetkan gitu. Kita kalau semuanya udah mentargetkan sesuatu, kita kadang lupa akan memberikan hal yang terbaik. Nah kalau semuanya target kita nggak tercapai nih, ya kayak tadi itu ngedown gitu, jadi malas YouTube. Ya udah, jadi malas YouTube-nya,
gak maju-maju channel gue gitu kan. Kita nge-YouTube utamanya dulu tujuannya untuk berbagi gitu. Jadi kalau semuanya mau maju mau enggak, mau ada yang nonton mau enggak, yang penting saya udah menyalurkan hobi saya, udah menyalurkan ilmu saya gitu ya. Mau maju atau enggak ya, itu terserah gitu. Sebenarnya kalau semuanya suatu saat udah dimonet dapat profit dari YouTube ya itu alhamdulillah gitu. Jangan dijadikan suatu hal yang utama gitu. Soalnya pernah kayak kejadian dulu pernah ada tuh waktu 12 tahunnya lalu perasaannya ya, teman-teman juga udah ada ya, apa tuh, dia memiliki suatu profesi yang utama ya, cuman mengorbankan profesi utamanya itu hanya karena sebuah ketenaran gitu. Jadi karena dia sudah tenar gitu, jadi dia korbankan profesi utamanya, padahal sebenarnya ya itu pilihan masing-masing ya. Saya tidak menyalahkan, ini saya tidak menyalahkan, cuman contohnya kita jangan meninggalkan suatu hal yang utama yang telah membuat kita hidup selama ini gitu ya. Ya gini kejadiannya ya, ada ya teman-teman juga kalian tahulah, itu kalau nggak salah profesinya itu polisi lah ya. Ya masyarakat awalnya para penonton itu suka, soalnya kenapa? Ada suatu hal yang unik gitu. Dia polisi cuman memiliki suatu bakat lebih gitu. Kan yang uniknya itu, jadi gini awalnya kenapa polisi tersebut tenar? Karena para penonton itu melihat suatu keunikannya gitu. Nah, setelah dia keluar dan meninggalkan profesinya karena sebuah ketenaran, jadi keunikannya itu hilang gitu ya. Jadi tenarnya hilang, profesinya hilang gitu. Jadi kita jangan mengorbankan suatu hal yang utama gitu. Jangan mengorbankan suatu hal yang telah membuat kita hidup selama ini gitu. Jadi kalau saya di posisi tersebut ya, pokoknya saya jadi polisi terus saya tenar karena hal tersebut, ya saya lanjutin aja profesi saya sebagai polisi gitu. Cuman tetap saya menjalankan bakat saya, hobi saya seperti itu ya. Ibaratnya punya bakat seni gitulah, menyanyi atau menari gitu ya, lanjutkan gitu. Soalnya kan itu suatu hal yang unik gitu. Polisi yang sebegitu tegasnya gitu ya, yang disiplinnya begitu kerasnya, cuman ada suatu hal yang unik, suatu hal yang sangat disukai orang ya, bisa menyanyi, bisa menghibur orang banyak gitu ya. Di situ uniknya. Cuman setelah lepas dari profesinya ya keunikan itu hilang ya. Jadi sampai sekarang juga ya hilang lagi tenarnya gitu. Soalnya kan kalau seumpamanya tenar itu kita bersifatnya sementara gitu, sedangkan profesi kita itu ya selamanya gitu. Jadi itu kembali lagi ke karakter. Jadi kalau seumpamanya ada yang nanya, Kang Asep kalau seumpamanya udah dimonetasi, umpamanya udah jadi YouTuber, subscribernya banyak dan udah banyak yang nonton umpamanya ya, mau lanjut jadi YouTuber pro dan berhenti kuli atau tetap menjadi kuli dan YouTube sebagai sampingan, ya saya tetap akan jadi kuli gitu. Saya akan tetap menjalankan pekerjaan saya gitu. Jadi kuli is my profession, YouTuber is my hobby gitu. Anjir bahasa naon eta teh. Padahal makan sama pindang tadi teh, tapi bahasanya gak ngerti saya juga. Jadi kuli atau bekerja di lapangan itu adalah profesi saya, dan di YouTube itu hobi saya. Jadi dua hal ini jangan disangkut pautkan ya, soalnya dua hal yang berbeda gitu ya. Oke teman-teman, pokoknya buat YouTuber pemula semuanya semangat, jangan ngedon, jangan letoy-letoy, jangan patah semangat. Pokoknya lihat, saya juga subscribernya masih dikit, masih jauh dari kata monetasi, jam tayangnya pun masih sedikit, masih mengejar 4.000 jam tayang, sedangkan 500 jam juga belum dapat saya ya. Pokoknya buat kalian semua semangat ya. Tidak ada YouTuber gagal, yang ada adalah YouTuber yang berhenti upload. Oke, see you next time. Bila itu bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.